Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraram bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyhi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi amma ba'd. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah. Wa qala al-ulama taqwal ilah madaru kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syarri habailah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 005 RW 007 Komplek TNI AD Ditbekang Cibarusah Asri, yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang oleh Allah dijadikan suri tauladan yang paling baik untuk dicontoh akhlak dan ibadahnya, yang apabila kita mengikuti beliau kita akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu paduka alam yang mulia baginda tercinta, junjungan kita, ikutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah secara kontinu menjalankan segala perintah beliau dan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh beliau, juga menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan tetap istiqomah dalam mensiarkan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau sekaligus mengagungkannya dan mempertahankannya, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat
kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya, guru-guru kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan orang-orang yang dicintai oleh Allah, para kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah dan dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, di antaranya nikmat iman, Islam dan ihsan merupakan nikmat yang sangat berharga, juga nikmat umur, nikmat sehat. Sehingga pada pagi hari ini, setelah kita selesai melaksanakan atau menunaikan kewajiban salat subuh dengan berjamaah, lalu kemudian kita dapat berkumpul, duduk bersama-sama di musola yang kita cintai ini untuk menghadiri majlis ilmu, untuk melaksanakan kewajiban thalabul ilmi, di mana taklim kita hari ini adalah merupakan taklim pertemuan yang ke-639 ya Pak Agus. Betul ya? Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Mari kita awali taklim kita pertemuan yang ke-639 hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat, dan dengan pembacaan zikir jalalah, yang pahalanya dari seluruh bacaan-bacaan tersebut yang akan kita baca, kita niatkan di dalam hati kita, pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita, dan sahabat-sahabat setia kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran, dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita, ataupun saudara kita, ataupun tetangga kita, ataupun sahabat kita, tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya maupun sakit batinnya, kita doakan semoga yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah, untuk berbuat baik, untuk beramal soleh secara istiqomah. Kita doakan pula anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang menuntut ilmu agama di pondok pesantren atau di lembaga pendidikan Islam yang lainnya, atau di perguruan tinggi. Kita doakan semoga mereka semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang soleh dan solihah, dikuatkan imannya, dibaguskan akhlaknya, kemudian dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu agama, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang serta hidayah, sehingga di kemudian hari mereka menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, yang berguna untuk agama, juga untuk umat manusia. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbighfir lana amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun yaulayasa dewa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim nabiyuna Mustafa min akramil bashari nabiyuna Mustafa min ajmali suwari maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Nabi putra Abdullah Nabiullah Muhammad Nabi kekasih Allah Nabiullah Muhammad maulaya sholli. Suaranya mana? Habibika khairil khalqi limi manusia idolaku Nabiullah Muhammad manusia pujaanku Nabiullah Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi Nabi penuntun umat Nabiullah Muhammad Nabi pemberi syafaat Nabiullah Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ku harap dapat mimpi Nabiullah Muhammad, ku harap syafaatmu Nabiullah Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwa
minal awali muqtahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Tentu setiap orang mukmin, setiap orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, tentu hidup di alam dunia ini, terlebih-lebih nanti di alam akhirat, alamul baqa, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya, dan di sana tidak ada kematian, hidup untuk selamanya. Tentu kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman mendambakan hidup penuh dengan kebarokahan. Kita hidup ingin barokah. Kenapa kita hidup ingin barokah? Karena hidup yang barokah akan mendapatkan ketenangan hati, akan mendapatkan ketentraman batin, akan mendapatkan kedamaian jiwa. Sehingga ketika kita hidup di alam dunia ini oleh Allah dianugerahi ketenangan hati, ketentraman batin, kedamaian jiwa, maka tentu kita akan dapat meraih bahagia yang sesungguhnya. Walaupun umpama secara materi hidupnya sederhana, tapi hatinya selalu tenang, batinnya tentram, jiwanya damai, hatinya merasa kaya dan tidak pernah merasa kurang, hatinya selalu bersyukur. Walaupun hidupnya sederhana, tapi kalau barokah insya Allah tenang hidupnya. Daripada harta banyak berlimpah ruah, brok dipantok, bruk dijuruk, ngalayah di tengah imah, uang banyak berlipat, rumah mewah gedung bertingkat, mobil banyak serba mengkilat, harganya wah. Bahkan istrinya pun 4, bahkan ditambah dengan istri simpanan, tapi hidupnya enggak tenang sampai kabur ke Singapura. Siapa dia? Enggak tenang karena terkena, enggak tenang hidupnya.
itu enggak berkah hartanya. Ya syukur-syukur kita harta berlimpah, hidup berkah. Itu yang kita inginkan. Itu dambaan setiap orang yang beriman. Hidup berlimpah harta dan barokah, ibadah rajin, sehingga bahagia dunia akhirat. Tapi kan enggak semua orang bisa begitu. Karena manusia hidup di alam dunia sudah ada yang menentukan, yaitu Allah yang Maha menentukan. Kita hanya berusaha, hanya berikhtiar, hanya berupaya sesuai kemampuan masing-masing. Hanya bisa berdoa, tapi hak untuk mengijabah doa kita adalah Allah. Insya Allah dengan hidup barokah akan nikmat, akan bahagia. Maka oleh karenanya kita sering berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kebarokahan di dalam hidup kita. Di antaranya dengan doa Allahumma rzuqnal barokata fi kulli syai'in waj'alna mubarakina aina ma kunna, yang artinya Allah anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala sesuatu, dalam segala aspek kehidupan kami. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja kami berada, kapan saja kami berada, selalu Engkau berkahi. Bahkan ada lagi yang berdoa dengan doa Allahumma barik lana fi kulli ma ataitana, ya Allah barokahkanlah untuk kami apapun yang Engkau berikan kepada kami, apapun yang Engkau anugerahkan kepada kami, apapun yang Engkau karuniakan kepada kami, apapun yang Engkau titipkan kepada kami, baik berupa kesehatan badan, berupa ilmu, berupa istri, berupa anak, berupa keluarga, berupa usaha dan sebagainya. Barokahkanlah untuk kami ya Allah di dunia dan di akhirat. Tentu hidup barokah adalah dambaan setiap orang-orang yang beriman. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membarokahkan hidup kita manakala kita istiqomah dalam mengerjakan kebaikan, manakala kita istiqomah dalam mengerjakan amal soleh, manakala kita bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Jadi cirinya orang yang hidupnya di alam dunia maupun di akhirat nanti oleh Allah hidupnya akan dibarokahkan, cirinya diantaranya adalah orang tersebut istiqomah dalam mengerjakan kebaikan, istiqomah di atas kebaikan, di atas jalan kebaikan, istiqomah di atas jalan kebenaran. Nah, apabila kita mampu dan memang kita selalu berupaya, berusaha semaksimal mungkin untuk tetap istiqomah, untuk tetap konsekuen, komitmen, istiqomah di atas jalan kebaikan, di atas jalan kebenaran, maka itu suatu pertanda bahwa hidup kita oleh Allah akan dibarokahkan. Nah, itu salah satu di antara cirinya, tandanya orang yang hidupnya akan dibarokahkan oleh Allah. Ia istiqomah di atas jalan kebaikan, ia istiqomah di atas jalan kebenaran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khosaisun nas barakallahu lah wa yastaqimu 'alal khair wal haqq. Nah, itu keterangannya. Khosaisun nas barakallahu lah huwa yastaqimu 'alal khair wal haqq. Cirinya, tandanya, alamatnya orang yang hidupnya akan dibarokahkan oleh Allah baik dunia maupun akhirat
adalah orang tersebut istiqomah dalam mengerjakan amal kebaikan, istiqomah dalam mengerjakan amal soleh, istiqomah dalam beribadah kepada Allah, istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Insya Allah dengan sebab kita istiqomah melakukan ketaatan terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dengan sebab kita istiqomah beribadah kepada Allah, dengan sebab kita istiqomah mengerjakan berbagai macam amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah, maka keberkahan telah menanti kita di dunia dan di akhirat. Jadi itu kuncinya. Jangan sampai kita mengharapkan hidup barokah tapi malas berbuat baik, malas beramal soleh, malas beribadah, malas melakukan sesuatu yang bermanfaat. Bagaimana keberkahan akan datang? Kenapa? Karena definisi barokah itu menurut Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, barokah itu adalah ziyadatul khair, tambah kebaikannya. Dan memang keberkahan itu bisa mendatangkan kebaikan. Kebaikan bisa mendatangkan pahala, bisa mendatangkan ridho Allah. Ridho Allah bisa mendatangkan kenikmatan, ketenangan hati, ketentraman batin, kedamaian jiwa, kebahagiaan yang hakiki. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya jangan pernah kita merasa malas, merasa sungkan untuk terus tetap istiqomah mengerjakan berbagai macam amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, jikalau kita ingin hidup barokah dunia dan akhirat. Kira-kira jelas nggak nih? Jelas nggak? Ya tinggal diamalkan saja, tinggal direalisasikan, diimplementasikan, diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, keturunan kita, anak cucu kita, mudah-mudahan oleh Allah selalu dibimbing untuk tetap istiqomah di jalan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sehingga ada doa agar istiqomah di jalan Allah. Doa agar dapat istiqomah di jalan Allah. Udah ada yang hafal doanya? Banyak sih doa mah ya. Cuma ini doa redaksi kalimatnya begini. Allahumma inna nas'alukal huda wassadad wa waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ada yang hafal doa ini? Ada yang sudah hafal belum? Benar nih. Coba yang sudah hafal silahkan. Enggak ada ya? Oke, supaya hafal yuk kita baca bareng-bareng ya. Atau ikuti dulu deh. Ikuti dulu. Mudah-mudahan kalau sudah hafal diamalkan. Ini doa agar dapat istiqomah di jalan Allah. Karena orang yang mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan bimbingan Allah, sehingga ia bisa istiqomah di jalan Allah, yakin ia meninggal dunia akan dalam keadaan husnul khotimah. Itu janji Allah. Janji Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu janji Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian ia istiqomah di dalam keimanannya, istiqomah di jalan Allah, maka niscaya akan turun kepada mereka malaikat memberikan kabar gembira. Janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih hati, bergembiralah kamu dengan sorga yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu kepadamu. Artinya orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, dia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Di saat ia akan menghembuskan napasnya yang terakhir, turun malaikat memberikan kabar gembira bahwa tempatmu di sorga. Alhamdulillah. Itu ada keterangannya semuanya. Maka beruntunglah kalau kita oleh Allah
diberikan pertolongan, bisa istiqomah dalam mengerjakan amal kebaikan. Itu karunia besar. Jadi karunia besar itu bukan materi saja. Kita bisa istiqomah beribadah itu udah karunia banget. Harus bersyukur. Bisa ngaji, bisa kumpul duduk bareng di sini. Ini karunia Allah. Enggak semua orang bisa begini. Kalau enggak mendapatkan pertolongan Allah, jangankan jauh rumahnya, dekat aja enggak bisa. Karena enggak dapat pertolongan Allah. Ini mahal ini. Dan Allah akan memberikan pahala besar nanti di surga. Maka mereka yang malas beribadah akan menyesal di akhirat. Baik para jamaah. Yuk, doanya begini sekali lagi, jangan dulu diikuti, disimak aja dulu, diperhatikan supaya langsung hafal. Jadi doanya Allahumma inna nas'alukal huda wassadad. Kemudian wa waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirona wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ada yang mau coba? Barangkali sudah hafal, mau coba gitu. Saya ulangi sekali lagi. Allahumma bentar, jangan dulu diikutin. Bentar. Simak aja dulu. Allahumma inna nas'alukal huda wassadad wa waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirona wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Saya artikan dulu supaya doanya mantap, kita harus tahu artinya. Karena seseorang yang berdoa paham isi doanya, paham maknanya, itu akan lebih khusyuk ketimbang orang yang berdoa tidak tahu, tidak paham isinya. Dia berdoa hanya sebatas di lisan tapi nggak sampai di hati karena nggak tahu maknanya. Artinya begini, Allahumma, ya Allah, inna sesungguhnya kami, nas'aluka memohon kepadamu, al-huda petunjuk atau hidayah, wassadad dan taufik agar dapat istiqomah dalam kebaikan. Sadar itu taufik. Taufik yang di dalamnya mengandung arti kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Bisa istiqomah di jalan Allah, itu namanya sadar. Wa wafiqna dan bimbinglah kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah li ta'atika untuk selalu taat kepadamu. Nah, kita minta bimbingan Allah langsung. Allah kan Maha Kuasa, bisa membimbing kita kapan saja sekehendak Allah. Kemudian wa atmim taksirona dan sempurnakanlah kekurangan kami. Kita sadar ibadah banyak kekurangan, sholat banyak enggak khusyuk, bacaan sholat banyak enggak fasih. Kita sadar banyak kekurangan, kekurangan-kekurangan yang ada dalam ibadah kita minta sama Allah agar disempurnakan. Karena Allah itu yaf'alu ma yurid, Allah bisa melakukan apa saja yang Allah mau. Yang Allah mau. Kemudian wa taqabbal minna dan terimalah ibadah kami ya Allah. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, itu makna yang terkandung dalam doa Allahumma inna nas'alukal huda wassadad wa waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirona, kemudian wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Insyaallah hafal ya. Yuk bareng-bareng dah 3 kali, mudah-mudahan hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal huda wassadad wa waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirona wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma
Allahumma inna nas'alukal huda wassadad wa waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terakhir, Allahumma inna nas'alukal huda wassadad wa waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mudah-mudahan hafal semuanya ya. Alhamdulillah sekarang hafal, pas sampai rumah lupa lagi. Nah itu dia penyakitnya, lupa melulu penyakitnya. Tapi insya Allah kalau sering dibaca, sering diamalkan, insya Allah malah justru sebaliknya, ingin lupa susah, ingat terus. Nah kan kebanyakan orang mudah lupa, susah Nah sekarang dibalik, susah lupa, mudah Contoh, Bapak pengen lupa baca Fatihah, bisa enggak? Pasti enggak bisa. Betul kan? Pasti enggak bisa itu. Fatihah 7 ayat kita hafalkan. Nah kita pengen lupa baca Fatihah 7 ayat, susah enggak? Susah. Kenapa? Karena sering dibaca di dalam sholat fardu 5 waktu aja. Kita baca Fatihah 17 kali, belum sholat qobliyah badiyah, belum sholat sunnah yang lainnya. Oleh karena sering dibaca jadi susah lupanya, ingat terus. Nah ilmu itu harus diamalkan. Kalau nggak diamalkan hilang ilmu itu, nggak betah ada di badan kita, pergi dia karena nggak diamalkan. Ibarat pisau kalau sering diasah tajam, tapi kalau jarang diasah tumpul, sama seperti itu. Maka untuk mengasah ilmu ya diamalkan, diajarkan, disedekahkan sama orang lain. Insya Allah akan bertambah ilmunya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Allahumma inna nas'alukal huda wassadad. Lanjut. Ini yang kedengaran jelas bacaannya Ustaz Hadi doang. Jelas baca kedengaran ini. Yang lainnya di dalam hati kali ya. Mudah-mudahan hafal semuanya ya. Tapi kalau menurut keterangan dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, doa istiqomah itu sangat singkat. Begini bunyinya nih. Ini doa istiqomah, doa agar dapat istiqomah di jalan Allah menurut hadis riwayat Imam An-Nasai. Doanya begini, Allahumma inni a'udzubika minal hauri wal kauri. Udah segitu doang. Singkat banget itu. Ini doa istiqomah menurut hadis riwayat Imam An-Nasai. Jadi doa ini ada dalam hadis. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal hauri wal kauri. Segitu doang. Nah silakan pilih mau yang pertama atau yang kedua. Yang kedua, coba kita baca bareng-bareng yang kedua. Allahumma inni a'udzubika minal hauri wal kauri. Allahumma inni a'udzubika minal hauri wal kauri. Allahumma inni a'udzubika minal hauri wal kauri. Minal hauri hanya ha kecil, minal hauri. Kemudian ba'dal kauri, bukan. Jadi begini, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Ba'danya tadi ketinggalan ya. Ba'dal kauri, kauri pakai kaf. Minal hauri ba'dal kauri. Apa itu artinya? Nah, ini dia, harus tahu artinya nih. Kita artikan dulu. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku. Boleh dibaca inna, sesungguhnya kami. Nah kalau dibaca oleh imam
dan diamini oleh para hadirin atau para makmum, maka bacanya jangan ini, yang dipakai adalah inna, menggunakan nun mutakalim ma'al ghair, dengan maksud dan tujuan supaya para jamaah, para hadirin, para makmum yang mengamini doa kita, mereka kebagian. Jadi Allahumma inna na'udzubika. Kalau ini a'udzubika. Kalau Allahumma ini pakai hamzah, a'udzubika. Hamzah mudhara'ah. Tapi kalau inna pakai nun, na'udzubika. Jadi boleh ini a'udzubika untuk diri pribadi. Boleh inna na'udzubika untuk semuanya. Silakan. Dua-duanya boleh. Allahumma inna na'udzubika minal apa tadi? Pakai hak kecil ya, minal hauri ba'dal kauri. Apalah? Apa itu artinya? Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami, na'udzubika berlindung kepadamu ya Allah, minal hauri. Hauri itu terpeleset dari landasan yang benar. Ba'dal kauri, setelah mendapatkan hidayah. Berapa banyak orang tadinya mendapatkan hidayah, kemudian dia tergelincir, akhirnya terjerumus ke dalam kesesatan. Banyak yang seperti itu. Naudzubillah min. Makanya kita jangan bosan-bosan minta petunjuk sama Allah. Karena manusia itu sifatnya rubah. Dan Allah itu zat yang membulak-balikan hati sekehendaknya. Baik. Kalau memang sudah mengetahui maknanya, artinya, jadi Allahumma inna na'udzubika minal hauri wal kauri. Artinya apa tadi? Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari terpleset dari landasan yang benar, dan sesudah mendapat hidayah, sesudah mendapatkan petunjuk. Kalau di Quran doanya Rabbana la tujig qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kalau yang ada di Quran. Kalau yang ada di hadis ya ini, Allahumma inna na'udzubika minal hauri wal kauri. Isinya sama. Cuma beda redaksi kalimat. Kalau di Quran panjang kan? Panjangan mana coba? Panjangan yang di Quran, panjangan yang di hadis. Di Quran mana nih? Rabbana la tujig qulubana ba'da ijhadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Yang di hadis Allahumma inna na'udzubika minal hauri wal kauri. Panjangan mana coba? Nah, jangan sampai yang panjang hafal tapi yang pendek tidak. Yuk kita baca bareng-bareng 3 kali. Ini doa agar dapat istiqomah di jalan Allah yang ada dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Yuk kita baca bareng-bareng. Allahumma inna na'udzubika minal hauri wal ba'dal kauri. Allahumma inna na'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Allahumma inna na'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Yang terakhir, setiap kita harus benar-benar memahami mengenai pengertian barokah. Jangan sampai salah kaprah. Karena setahu saya ada di antara kita yang gepek mengenai barokah, mengenai pengertian barokah. Gepek, tahu gepek? Gagal paham. Ada di antara sebahagian kita yang mengidentikan barokah itu dengan materi. Asal banyak duit, alhamdulillah barokah. Asal banyak harta, alhamdulillah barokah. Padahal hatinya enggak
batinnya enggak tentram, jiwanya enggak damai, ama bini bertengkar melulu. Apa itu yang disebut barokah? Tidak. Jadi barokah itu patokannya bukan materi semata. Ya dikasih harta berlimpah, alhamdulillah. Tapi berlimpahnya harta belum tentu barokah. Boleh jadi berlimpahnya harta, di balik limpahan harta tersebut ada azab Allah yang menanti. Berapa banyak orang masuk neraka gara-gara harta, apabila hartanya tidak barokah, apabila hartanya menghalangi dirinya untuk beribadah kepada Allah. Contoh dalam zaman Rasul siapa? Abu Salabah Al-Hatim. Setelah kaya, banyak kambingnya, jauh dari Allah. Berarti hartanya menjauhkan dirinya dari Allah. Itulah harta yang tidak barokah. Itulah harta yang akan menyeret dirinya masuk ke dalam neraka. Jadi dengan harta orang bisa masuk surga. Juga dengan harta orang bisa masuk neraka. Tergantung harta itu dibelanjakan di mana, digunakan untuk apa. Harta yang barokah, harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Karena apabila harta dibelanjakan di jalan Allah, itu akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala, kenikmatan. Contoh, orang kaya berbagi kepada fakir miskin, yatim piatu, jompo-jompo, orang terlantar. Itu kan mendatangkan pahala buat dia, mendatangkan kebaikan, didoakan oleh orang lain. Nah, itu harta yang barokah. Kesehatan yang barokah, kesehatan yang kita gunakan untuk beribadah. Tapi ketika kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk berbuat dosa, untuk menumpuk-numpuk dosa, untuk berbuat maksiat, itu kesehatan yang tidak barokah. Jadi barokah itu patokannya bukan materi semata. Tapi kata Imam Ghazali, barokah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Dan barokah itu mendorong kepada kebaikan. Sekiranya harta kita tidak mendorong kepada kebaikan, malah justru sebaliknya menghalangi kita untuk melakukan kebaikan, itu harta yang tidak barokah. Baik para jamaah, mudah-mudahan doa yang tadi diajarkan, disampaikan, mudah-mudahan hafal ya. Lupa lagi kali ya. Coba kita ulangi bareng-bareng ya. Nomor 1, nomor 2. Nomor 1 agak panjangan ya. Coba silahkan tanpa dibarengi oleh saya. Silahkan nomor 1 dulu tuh yang tadi tuh. Yang Allahumma inna nas'alukal huda wassadat. Silahkan monggo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hafal semua. Alhamdulillah hafal semua. Coba sekarang bareng-bareng sama saya. Allahumma inna nas'alukal huda wassadad wa waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'alukal huda wassadad wa waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'alukal huda wassadad wa waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillah hafal semuanya. Langsung diamalkan. Jangan dinanti-nanti, keburu lupa lagi. Langsung diamalkan. Nah, sekarang yang kedua, yang singkat, doa agar dapat istiqomah di jalan Allah menurut hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Yuk bareng-bareng 3 kali. Allahumma inna na'udzubika minal hauri wal kauri. Allahumma inna na'udzubika minal hauri wal kauri. Allahumma inna na'udzubika minal hauri wal kauri. Ada yang nanya, gimana kalau umpama dua-duanya dibaca? Boleh enggak? Malah bagus. Yuk kita baca dua-duanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal huda wassadad wa waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal hauri wal kauri. Demikian taklim kita pagi hari ini. Kurang lebihnya Allah Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, juga atas perhatiannya. Semoga ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah sehingga ibadah kita diterima oleh Allah nanti di akhirat, ilmu yang dapat mengantarkan kita untuk bisa meraih keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhirnya mari kita sama-sama tutup taklim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah. Minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'asani wa daraji atafatan ya jiratal alami ya wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbi bangfana bi barakatihim wa dinal husna wa amitna fi tariqatihim wa muhabbatim minal fitani wa muhabbatim minal fitani. Allahumma inna nas'alukal huda wassadad wa waffiqna li ta'atika wa atmim tafsirana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal hauri wal kauri. Allahumma rzuqna al barakata fi kulli syai' waj'al barakina aina ma kunna fi kulli waqti wa hin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.